Buku Kemenangan Akhir dengan judul asli The Great Controversy Between Christ and Satan telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia dan dicetak pertama kali tahun 1911. Buku ini memberikan ulasan tentang sejarah dari nubuatan-nubuatan yang sudah digenapi dari kitab suci dan hal-hal yang sementara terjadi di dunia ini dan apa yang akan terjadi akan dunia ini. Pada bab pertama di buku Kemenangan Akhir ini membahas tentang keruntuhan kota Yerusalem. Plot twist-nya kita berada di tahun 30 Masehi, di mana Yesus menangisi kota Yerusalem, menubuatkan akan runtuh kota tersebut, seperti telah dinubuatkan atau diramalkan oleh nabi-nabi terdahulu. Nah, pada waktu itu Yesus memandang sejarah masa lalu kota Yerusalem. Nah, sejarah pertolongan khusus terhadap pemeliharaan Allah selama lebih dari 1000 tahun dinyatakan kepada umat pilihannya. Ini dipaparkan di hadapan Yesus. Yang pertama, di Gunung Moria. Ada anak perjanjian namanya Ishak, yaitu anak Abraham, korban tidak meronta yang telah diikat di mezbah. Nah, ini adalah satu lambang pengorbanan anak Allah. Di sana telah diteguhkan kepada Abraham, bapa orang percaya, suatu berkat janji Mesias. Ini seperti yang ditulis oleh Musa dalam kitab Taurat, kitab Kejadian di 22 ayat 9 dan 16 sampai 18. Lalu di sana ada nyala api korban naik ke surga dari penggilingan Ornan yang telah menghindarkan pedang maut pembunuhan. Itu ditulis juga di kitab Tawarikh 21 ya. Sesuai lambang pengorbanan dan pengantaraan juru selamat bagi orang berdosa. Di sana pula Yerusalem ini telah dihormati Allah di atas seluruh bumi. Tuhan telah memilih Sion dan menginginkannya menjadi tempat kedudukannya. Itu ditulis oleh Nabi Daud di Mazmur 132 ayat 13. Di sana juga selama berabad-abad nabi-nabi kudus telah mengucapkan pekabaran-pekabaran amarannya. Di sana juga imam-imam mengayunkan pendupaan dan asap-asap pendupaan dengan doa orang-orang yang berbakti itu naik kepada hadirat Allah. Di sana juga setiap hari dipersembahkan korban darah domba yang disembelih merujuk kepada anak domba Allah. Di sana juga Tuhan telah menyatakan hadiratnya dalam bentuk awan kemuliaan di atas tahta kemuliaan. Di sana juga di Yerusalem berjejak tangga ajaib menghubungkan dunia dengan surga. Itu ditulis di kitab Taurat di Kejadian 28 yang ditulis oleh Musa. Nah, tangga tempat malaikat naik turun dan telah membuat kepada dunia ini jalan ke tempat maha kudus. Nah, ini pekerjaan malaikat ya, naik turun tangga. Nah, jika sekiranya Israel sebagai satu bangsa yang memelihara kesetiaan kepada surga, Yerusalem akan berdiri selama-lamanya sebagai kota pilihan Allah. Itu ditulis oleh Nabi Yeremia 17. Nah, tetapi sejarah umat pilihan itu tampak hanyalah catatan kemurtatan dan pemberontakan. Mereka, orang Israel ini, telah menolak surga, menyalahkan kesempatannya, serta menganggap enteng kesempatan-kesempatan itu. Inilah yang dilakukan Israel. Pertama, mengolok-olok utusan Allah dan menghina segala firman-Nya. Itu ditulis di kitab Tawarikh. Kemudian, utusan surga sendiri telah dikirim, yaitu Yesus, untuk mengundang kota yang tidak bersalah itu, kota yang tidak merasa bersalah itu untuk bertobat. Yesus sendiri telah membuat banyak hal. Yang pertama, membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir sebagai pokok anggur yang baik. Itu ditulis oleh Nabi Daud di Mazmur 80. Kemudian tangan Yesus sendiri yang menumpas orang kafir di hadapan bangsa Israel. Yesus telah menanamkan di lereng bukit yang subur pemeliharaan dan perlindungannya telah memasuki atau memagari mereka.
Bahkan hamba-hamba Yesus telah dikirim untuk merawatnya, tetapi Israel mengeluarkan buah yang asam. 3 tahun Yesus telah datang kepada orang Israel. Tuhan terang dan kemuliaan telah datang bagi mereka. Ia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, seperti menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Kemudian memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Kemudian memberikan penglihatan kepada orang yang buta, membuat orang yang lumpuh dapat berjalan, orang tuli dapat mendengar, orang kusta dapat tahir dan sembuh, bahkan orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberikan kabar baik. Dan dia, Yesus, yang satu-satunya sanggup menyelamatkan mereka, orang Israel, dari nasib buruk itu, telah diremehkan, disalahgunakan, ditolak, dan segera akan disalibkan. Bila mana Kristus Al-Masih atau Mesias harus digantungkan di kayu salib di Golgota, maka berakhirlah hari bagi orang Israel sebagai yang dipilih dan diberkati Allah. Para nabi juga telah menangisi kemurtatan bangsa Israel. Itu ditulis di kitab Yeremia. Plot twist dari tahun 30 di zaman Yesus, kita beranjak 1000 tahun sebelumnya. Ini di zaman Daud, Raja Daud, pemazmur, telah memperbesar pilihan Allah atas Israel yang mendirikan bangunan kudus menjadi tempat tinggal Allah. Itu dicatat di buku-buku Mazmur, juga ditawari. Nah, Salomo, anaknya, Raja Israel yang kemudian telah merampungkan pembangunan bait suci yang disebut bait suci Nabi Sulaiman. Nah, bangunan yang terindah yang pernah dilihat oleh dunia terletak di Yerusalem, daerah perbukitan pada ketinggian 2.400 kaki atau sekitar 740 meter. Sehingga bangunan yang megah itu dapat dilihat di kota-kota yang di bawah. Pada zaman Raja Nebukadnezar saat itu berkuasa, bait suci telah dibangun kembali kira-kira 500 tahun sebelum Yesus lahir. Bait suci dibangun lagi oleh orang-orang yang kembali dari penawanan seumur hidup ke negeri yang telah ditelantarkan sampai jadi padang gurun. Di antara mereka adalah orang-orang tua yang melihat kemegahan bait suci yang pertama yang dibangun oleh Salomo, menangisi di atas fondasi bait suci itu. Karena mutunya lebih rendah dan keindahan kemegahan bait suci itu tidak ditandai dengan kehadiran ilahi. Seperti bait suci yang pertama. Tidak ada pernyataan supra alami yang mentasbihkan. Tidak ada tampak awan kemuliaan, tidak ada api turun dari surga untuk membakar roti di atas mezbah, tidak ada Shekinah yang turun di antara kerubium di bilik maha suci, tidak ada lagi tabut perjanjian, tahta kemurahan dan meja-meja kesaksian itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi suara yang menjawab imam tentang kehendak Allah. Balik lagi pada zaman Yesus di tahun 30. Pada zaman Yesus, populasi di kota Yerusalem itu kira-kira 40.000 sampai 50 jiwa. Tetapi ini akan menggelembung pada perayaan Paskah. Luas kota sekitar 250 hektar dan area bait suci itu berada 37 hektar. Nah, komplek bait suci yang besarnya 37 hektar itu mendominasi kota Yerusalem. Para murid-murid kagum dan heran mendengar ramalan Yesus mengenai keruntuhan bait suci dan kota Yerusalem. Dan mereka rindu ingin tahu lebih jauh arti perkataan Yesus tentang keruntuhan Yerusalem. Untuk mengetahui kelanjutannya, kita akan membahasnya di part 2 ya, tentang keruntuhan kota Yerusalem yang telah diramalkan Yesus sejak tahun 30 dan kapan terjadinya, kita akan ulas di part yang kedua.